Selamat siang, kita sampai lagi di pertemuan kelima ya untuk sore hari ini masih tentang sistem penunjang keputusan bersama Ibu Sutaris Rezeki SEMN. Baiklah, Ibu share screen dulu, apakah sudah terlihat ya? Iya, seperti ini ya. Ya. Nah, ini ya. Oh, Ibu ganti aja nih share screen-nya, Ibu ganti yang seperti ini. Yang begini kita bikin yang seperti ini. Nah, gini ya. Oke, yang pertama adalah kita di pertemuan kelima ini akan membahas tentang ini adalah oke. Nah, pertemuan kelima sistem penunjang keputusan. Nah, ini ya tentang model rasional. Ini yang bukan juga. Model rasional. Oh, oke, oke, oke. Oh, oke, Ibu buka ulang lagi ya. Oh my God, bentar. Ini, satu. Nah, yang pertama kita membahas tentang model pengambilan rasional dalam pengambilan keputusan. Apa itu model rasional? Model rasional dalam kerangka ini dipopulerkan oleh Herbert S. Simon. Model rasional adalah pendekatan pengambilan keputusan yang menggunakan logika, data, dan analisa sistem untuk memilih alternatif terbaik. Nah, model rasional ya, jadi rasional lah kita tuh secara rasional. Kita bicara ada data, kita bicara ada logika, ada analisa yang sistematis mengenai kondisi tentang suatu produk.
tentang suatu perusahaan, tentang suatu project gitu. Next. Nah, ini adalah asumsi model rasional. Nah, di mana model ini bekerja dengan asumsi yang ideal, yaitu satu, masalah jelas dan terdefinisi dengan baik. Maksudnya, pengambilan keputusan tahu persis apa masalah, apa penjelasannya. Jadi bukan sekedar gejala gitu ya. Contoh nyata perusahaan bilang, penjualannya turun loh. Itu belum jelas, ya kan? Turun tuh kenapa? Apa yang turun? Yang mana? Ya masa semua penjualan satu produk turun lalu dikatakan semua semua produk atau semua proyek itu turun? Kan nggak bisa. Kita kan akan menelusuri yang mana nih yang turun, gitu kan? Nah, atau bisa juga dibilang gini, penjualan turun karena harga terlalu tinggi dibanding kompetitor. Nah, ini pun akan di breakdown lagi gitu loh. Emang harga kompetitor berapa sih? Emang sebagus apa sih produknya? Gitu. Jangan langsung bilang, oh berarti konsumennya bukan pasar kita gitu. Loh kita ini mau masuk ke semua pasar kok, gitu. Biar semua barang kita dikenal, semua produk kita dikenal gitu, disukai gitu kan ya. Nah, realitanya sering terjadi, manajer salah mendefinisikan masalah. Akhirnya, solusi yang diberikan pun tidak tepat. Yang nomor dua, tujuan keputusan jelas. Maksudnya, keputusan harus punya target yang spesifik. Contoh, meningkatkan profit 20%, mengurangi biaya operasionalnya 10%. Bukan sekedar ingin lebih baik, itu kan terlalu abstrak. Lebih baik itu yang seperti apa gitu kan? Lebih baik itu apakah tidur juga lebih baik kok? Ya. Nah, jadi kalau saya akan melakukan perubahan menjadi lebih baik, lebih baik itu seperti apa? Breakdown dong, jangan menggunakan kata yang terlalu umum gitu kan? Nah, contoh nyata. Perusahaan bingung nih mau meningkatkan penjualan atau meningkatkan profit. Karena penjualan meningkat belum tentu loh profit. Tapi kalau kita profit sudah pasti penjualan meningkat. Karena diskon besar, penjualan naik, profit turun. Jadi tujuan harus jelas dulu gitu. Bisa kok ibu dulu jualan bakmi, penjualannya banyak tapi nggak tetap nggak untung juga gitu. Karena ketika penjualan bakmi itu besar, itu kita hitung komponen biaya ya. Biaya gas itu juga tinggi, biaya listrik itu tinggi, upah tenaga kerja juga naik karena apa ya? Perlu yang harian loh, tenaga kerja harian. Nah, yang seperti itu. Semua alternatif diketahui. Maksudnya, semua pilihan yang mungkin sudah dipetakan. Contoh, diskon harga, promosi, inovasi produk, ekspansi pasar. Tidak ada opsi yang terlewat. Realitanya ini hampir tidak mungkin. Kenapa? Ide manusia itu terbatas. Situasi bisnis selalu berubah. Jadi sering keputusan dibuat dari alternatif yang terlihat, bukan yang terbaik. Yang terbaik pun kadang kan kita tidak tahu. Bisa jadi saat ini terbaik, besok itu yang terburuk. Kan bisa saja. Karena semuanya itu hanyalah perkiraan. Sebenarnya begitu kan. Tapi perkiraan yang bagaimana? Perkiraan yang didasarkan atas data-data itu harusnya polanya ya begitu-begitu aja. Harusnya ya. Nggak tahu, udah tahu kita bicara tentang force major gitu ya. Sesuatu yang di luar kendali kita. Itu adalah hal yang berbeda lagi. Gitu. Informasi lengkap dan akurat. Maksudnya, semua data yang dibutuhkan tersedia, benar, up to date. Contoh nyata, mau investasi, punya data lengkap tentang pasar, risiko, tren, baru bisa analisa rasional. Realitanya, data sering tidak lengkap, bisa salah, bisa sudah tidak relevan. Ini prinsip klasik, garbage in, garbage out. Kalau datanya jelek, keputusannya pun jelek.
Jadi apa yang kalau kalau yang masuk sampah, yang keluar pun sampah gitu loh. Maka uh, pastikan proses itu benar semuanya. Karena hasil akan mengikuti. Kalaupun tidak benar, itu berarti nyaris sedikit lagi. Lakukan evaluasi. Ya kan? Kayak gini loh. um, Dulu ibu waktu mau tes SPMB pertama ya, itu gagal. Ibu ngulang di tahun depannya. Nah, padahal setahu ibu, proses yang ibu lakukan itu sudah lebih keras loh dari orang lain. Ibu belajar mati-matian. Ibu tuh udah yang, kalau dibilang, ibu ranking berapa sih? Ranking satu terus dari dulu tuh ranking satu terus. Yang Olimpiade Nasional juga ikut. Tapi dalam perjalanannya kadang takdir tuh kejam loh gitu. Kenapa gitu? Proses saya tuh sudah benar. Saya berjuang, saya belajar, saya ikut bimbingan. Pilihan pertama saya kedokteran. Waktu itu pilihan pertama saya kedokteran. Tetapi yang terjadi, saya nggak lolos dimanapun itu. Satu pun, saya nggak ada yang lolos. Bahkan saya daftar teknik aja nggak ada yang lolos loh. Wah, yang terpahit ya waktu itu. Baru tahun kedua itu lolosnya kan manajemen. Ya, karena manajemen, ya sudah kita berjuang lagi gitu kan ya. Gak apa-apa. Kita harus tetap berdiri tegak dan bermanfaat, bermartabat. Meskipun itu takdir yang jelek buat kita. Dalam pikiran kita saat ini, itu takdirnya jelek banget. Gila lah tuh. Gila lah. Mungkin kita kadang menyalahkan yang di atas ya. Gitu. Tapi ya sudahlah. Mungkin ini adalah takdir yang harus kita jalani. Tapi kita harus tetap bermartabat ya. Punya martabat, punya harga diri. Gitu kan. Kita tetap harus berdiri. Kita harus jalani hidup ini. Gitu. Karena kita masih dikasih hidup sama Allah. Dan apapun, hasil apapun ya. Kalau prosesnya itu benar, kalaupun outputnya tidak benar, berarti itu nyaris. Itu nyaris. Sedikit lagi, lakukan lagi yang sudah benar tadi prosesnya, lakukan lebih keras lagi, pasti nanti dapat. Gitu aja. Itu hidup. Kadang kan ada orang yang hidupnya itu, apa ya, jalannya nggak mulus. Nggak apa-apa, jalan nggak mulus nggak apa-apa. Jalan berliku-liku nggak apa-apa, sayang. Kenapa? Orang yang kadang kalau update status feel blessed, merasa diberkati terus sama Tuhan gimana? Apa-apa yang kita-kita berhasil, apa-apa yang kita ini berhasil, ya mungkin aja umurnya lebih pendek lah, karena kan dikasih semua udah rezekinya sama Allah. Gitu. Gitu aja positifnya gitu. Atau kalau perlu nggak usah dia lihat statusnya orang, nggak usah. Terahlah mau kayak mana, daripada menimbulkan iri dengki ya, itu bukan iri sih, kepengen juga lah kayak di sana feel blessed gitu. Oke, okay, next. Bisa menghitung konsekuensi tiap alternatif. Maksudnya, setiap pilihan bisa dihitung dampaknya, keuntungannya, biaya, risiko. Contoh nyata, diskon 10%, penjualan naik 15%. Promosi, biaya sekian, hasil sekian. DSS sangat kuat di sini, bisa bantu simulasi. Terus realitanya, tidak semua bisa dihitung. Reputasi brand, loyalitas pelanggan, emosi manusia, ini yang sering tidak terlihat tapi penting. Oke. Okay. Next, pengambilan keputusan objektif tidak bias. Maksudnya gini, keputusan dibuat tanpa emosi, tanpa kepentingan pribadi, murni berdasarkan data. Contoh ideal, manajer memilih strategi terbaik walaupun bukan ide dia, tidak populer. Realitanya manusia punya ego, pengalaman masa lalu, tekanan sosial. Contoh, tetap memilih strategi lama karena sudah biasa. Ini disebut bias. Gak ada data yang dipakai. Kita mengambil strategi kan harus ada data, informasi yang didapat, tren yang terjadi, perkiraan, forecasting, proyeksi, ya kan? Bukan karena oh kita pakai project ini, kita pakai strategi ini kan sudah biasa, oh sudah terasah di masa lalu. Loh, kan di masa yang sekarang kamu harus punya dong gebrakan-gebrakan baru gitu. Seperti itu. Kesimpulan, semua asumsi ini menggambarkan kondisi yang sempurna. Padahal dunia nyata tidak pasti, tidak lengkap, tidak objektif. Makanya Herbert Simon mengatakan
manusia tidak sepenuhnya rasional, tapi rasional terbatas. Manusia tidak sepenuhnya sempurna, tetapi rasional terbatas. Model rasional itu sangat kuat sebagai kerangka berpikir, tapi lemah kalau dianggap realitas mutlak. Jadi, posisi yang tepat, gunakan model rasional sebagai panduan, tapi tetap sadar bahwa keputusannya tak selalu penuh keterbatasan. Prestasi pentingnya si Herbert Simon mendapatkan hadiah Nobel Ekonomi 1978. Pelopor AI awal mengembangkan model pengambilan keputusan Intelligent Design Choice. Oke, bentar ya. Ada yang mau ditanyakan? Boleh banget ya di sistem
Oke, udah dulu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.